Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi all, how are you today? I'm fine. I'm good. Good, alhamdulillah. Okay. So hopefully everyone is in a good health, even though in this pandemic situations. Okay, well, so today we're going to do drilling. Have you already reviewed the materials that you have learned, that I've already mentioned in previous week? Kisi-kisinya kemarin sudah saya berikan ya, sudah mulai di-review atau sudah sedikitnya membuka begitu? Sudah ya Mas Azra dan teman-teman yang lain? Insyaallah. Insyaallah. Okay. First, we would like to review about part of speech. Do you still remember what it is? Part of speech, ada yang masih ingat apa itu? Part of speech. Like adjective, noun, verb. Good. Or we call it word class. Kelas kata ya. So let me present now. Ntar masih banyak yang masuk. Sudah terlihat? Ready, Miss. Okay, so classify the words. Silahkan diklasifikasikan kata-kata yang Anda lihat, apa dengan apa. Gitu. Setidaknya ada 2 kata yang Anda kelompokkan. Kira-kira kata apa dengan kata apa? Anyone? Miss, adjective. Apa dengan apa? Intelligent sama diligently. Intelligence dan? Intelligent and diligent. Kurang tepat. Kalau diligent saja tepat. Kalau di sini kan adanya diligently. Diligently sama apa? Oke, kira-kira India pasangannya dengan apa? Kelas katanya sama dengan apa? India ekonomi. Economy, good. Apa itu kelas katanya, ada yang tahu? Adverb. No. Noun. Noun, good. Oke. Ada lagi? Kalau type, mengetik, kira-kira kelas katanya dengan apa? Sama dengan apa? Describe. Describe, good. Kalau tomorrow dengan apa? Often. Often. Dengan diligently. Kita sama-sama adverb. Satunya adverb of manner, keterangan cara, diligently. Satunya keterangan waktu, adverb of time. Gitu ya. Oke, kita langsung ke review materi. Part of speech atau biasa disebut dengan word class. Word class atau kita sebut dengan kelas kata. Di bahasa Indonesia, kelas katanya yang Anda tahu apa saja bisa disebutkan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kelas kata ya? Atau struktur? Atau apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat. Hampir mirip dengan bahasa Inggris ya. Tapi nanti secara definisi bisa jadi berbeda. Tell some word classes in the languages you know. Anyone learns Arabic? You learn Arabic.
So do you know some word classes in Arabic? Fi'il madhi, Bentar fi'il ada. mudhari', fi'il Good. maf'ul. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Terus apa Fi'il lagi? amar, fi'il nahi. Oke. Itu lebih ke tenses mungkin ya. Karena penyebutannya bisa jadi beda tiap bahasa ya. Sebentar, mana tadi? Oke. Kalau nggak salah kalau Arabic itu ada ism, fi'il, huruf gitu ya. Oke. Ada yang belajar Mandarin mungkin? Cuma sedikit, Bu. Ni hao. Taunya ni hao. Oke. Kalau part of speech jadi intinya di setiap bahasa itu punya kelas kata yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bahas yang bahasa Inggris apa saja, misalkan noun. Contohnya noun ada noun. Bentar, ada yang masuk lagi. Kalau ada yang masuk saat menjelaskan ini mengganggu. Muhammad Reynald, would you please mute your mic? Misalkan noun, di situ contohnya adalah book. Malang. Malang, Jakarta bisa jadi noun. Karena noun dalam bahasa Inggris itu, it is not only a thing. Mungkin kalau kita berpikiran noun, kata benda, pikiran kita terfokus pada non-living things. Misalkan buku, meja, kursi, gitu. Tidak. Tapi nama kota, nama orang itu dalam bahasa Inggris juga klasifikasinya sebagai noun. Oke. Jadi noun ada yang concrete noun. Concrete noun itu seperti yang saya sebutkan tadi, meja, poin, buku, dan sebagainya. Ada yang juga abstract noun. Abstract noun bisa justice, keadilan, misalkan gitu ya. Janitor, professor, house. House itu yang konkret. Beauty. Beauty kan abstrak ya. Itu disebut dengan noun. Nanti dari ada materi juga namanya nanti derivation. Jadi dari beauty noun diubah menjadi verb cantik. Beauty, mempercantik. Jadi beautify gitu. Nanti ada cara-caranya. Tapi beauty di sini kategorinya sebagai noun. Ada yang bisa kasih saya contoh abstrak noun? Ada yang bisa? Abstract noun. Happiness. Happiness, good. Kalau happy apa? Kelas katanya berubah lagi kalau happy. Jadi apa? Adjective. Adjective, good. Sifat ya. Itu sudah bisa ya, saya anggap sudah bisa. Now, kemudian the second word class is pronoun. Pronoun itu kata ganti orang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, gitu ya. Itu pronoun, kata ganti orang. Kalau bahasa Inggris kita punya I, you, they, we, he, she, it, someone, myself, mine, itu juga termasuk pronoun. Gitu ya. Saya kira mudah yang ini ya, pronoun. Lalu selanjutnya verb. What is verb? Anyone of you know? Kata kerja. Good, kata kerja. Betul, kata kerja. Jadi sesuatu pekerjaan yang dilakukan atau kita bergerak, kita mengeluarkan energi itu disebut dengan verb. Jadi definisi kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya ada subjek dan ada verb. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini Budi, itu sudah kalimat, tapi kalau dalam bahasa Inggris belum, karena belum ada verbnya. Gitu ya. Verb definisi kalimat dalam bahasa Inggris harus ada subjek, itu noun, harus ada verb. Verbnya bisa jadi verb, action verb itu seperti study, work, pray, recite, atau verb yang bentuknya kata bantu seperti is, are, was, were, misalkan begitu. I'm happy, itu sudah kalimat. Kata kerjanya yang mana? Verbnya yang mana? I'm happy, misalkan. Am, itu kata bantu kerjanya. Jadi ada verb, sekali lagi, ada yang berbentuknya action verb, ada bentuknya yang helping verb, atau kita sebutnya dengan to be biasanya. Gitu ya. Contohnya, cut, send, type, anything you do is a verb. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah adjective. You know adjective? Kata
Sifat ya. Sifat. Oke. Sifat. Anda tahu tentunya kata-kata contoh kata sifat misalkan smart, awesome, great, white, black, blue, many, much more. Tapi ada juga kata sifat yang bentukan. Contoh kata sifat yang bentukan itu misalkan saya punya frase book store. Adjektifnya yang mana? Bookstore artinya apa dulu deh? Toko buku. Toko buku. Head-nya yang mana? Kepala dari frase itu toko buku. Head atau kepalanya yang mana? Toko. Toko buku. Toko. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan berarti book-nya dulu baru store. Head-nya yang mana? Bookstore. Head-nya yang mana? Book. Buku. Buku. Head-nya yang mana? Bookstore. Store. Store. Oke. Berarti adjektifnya dari dua frase itu yang mana? Book. Book. Tuh. Aku mau pergi ke toko nih. Toko apa? Toko buku. Nah, buku itu disebut dengan kata sifat karena dia menjelaskan atau mendeskripsikan toko yang tadi. Which store? Oh, bookstore. Shoe store. Bisa digantikan. Shoe store. Berarti head-nya store. Shoe-nya menjadi adjektif. Kalau dalam konteks begitu. Ada memang adjektif yang memang dia asli kata sifat. Seperti beautiful. Kalau Anda tahu contoh adjektif apa smart, awesome, marvelous gitu ya. Itu yang aslinya. Ada juga yang bentukan dari noun biasanya. Book tadi asli kelas katanya adalah noun, tapi kalau dalam dijadikan dari frase bookstore, book tadi menjadi sifat karena dia mensifati store. Gitu ya. Any questions? All good? Sementara? Oh, good. Okay, next we have adverb. Adverb itu apa? Anyone know what it is? Adverb. Kata keterangan. Keterangan ya. Kalau kita tahu dalam teori bahasa Indonesia disebut kata keterangan. Ada kata keterangan tempat, waktu. Ada juga adverb of frequency, often, frequency. Ada adverb of manner, manner itu cara. Ada diligently, easily, begitu ya. Itu adverb. Kemudian ada conjunction. Apa itu conjunction? Kata hubung. Kata penghubung. Kata hubung. Penghubung. Ntar dua kalimat ya biasanya. Menghubungkan dua kalimat. Kemudian preposition. Kalau preposisi apa? Preposition. Kata depan. Kata keterangan tempat. Kata depan. Kita tidak punya teori dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya kalau preposition itu. Kata depan juga bukan. Kalau kata depan itu kan me, an gitu ya. Kalau ini bukan, modelnya bukan kata depan. Bentar ada yang masuk lagi. Misalkan Anda bilang want, saya mau pergi ke, I want to. Saya mau jump, preposisinya apa? Jump, melompat, Jam, lompat. Jump on, jump off, atau jump by, atau apa? Jump in. In. Jump On into. Ya, jump into biasanya gitu. Want to biasanya. Interested in. Itu disebut dengan preposisi. Jadi kalau saya tidak punya teorinya dalam bahasa Indonesia atau mungkin saya yang tidak tahu. Jadi preposisi itu adalah kata yang selalu mengikuti kata sebelumnya. Jump, preposisinya into. Interested in. I want to. Gitu ya. Ada suara ayamnya merdu banget. Ini siapa nih? Oke. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan tentang preposisi? Kalau preposition itu menghubungkan kayak misalkan ada nggak ketentuannya kayak dia menghubungkannya antara noun ke pronoun atau
Pokoknya dia cuman mengikuti kata sebelumnya aja. Dia bukan penghubung, jadi dia tidak menghubungkan apapun. Ya, cuma kata pendek gitu. Jadi dia kata yang mengikuti kata sebelumnya. Preposisinya misalkan, selain yang saya contohkan apa ya? Look for. Good. Look for. Look at. Tergantung konteksnya nanti. Kalau mencari berarti look for. Lihat saya. Look at me. Look at that. Gitu ya. The same as. Different from. Itu preposisi begitu. Masih bingung? Kalau misalnya kayak preposition yang kayak above itu kayak gitu. Nah, misalnya itu juga. Above. Between. Sebelumnya apa? Kata yang behind. Itu juga termasuk preposition. Sorry, gimana tadi? Behind. Above. Kata yang mengikuti apa? Misal Azra between Yaki gitu. Itu lebih ke adverb kayaknya ya. Adverb. Okay. She is on the floor, misalnya begitu. Ya. Lebih ke adverb. Okay. Next, interjections. Tapi ini jarang sih, tapi sekedar tahu aja kalau interjection itu fungsinya begini. Apa ini interjection? Kalau Anda amazed atau Anda surprised, itu kata yang Anda ucapkan itu disebut interjections. Disebut dengan apa? Ditandai dengan ini. Kata seru. Nah, kata seru ya. Oh, wow, Masya Allah, Subhanallah gitu. Kalau konteks Islamic Studies gitu. Oke, dah. Ini materi untuk yang word class atau part of speech. Sampai di sini sebelum saya lanjut ke simple present, ada yang ditanyakan? Miss, mungkin kayak like and terus then itu termasuk part of speech apa, Miss? Enggak kalau itu ya. Kalau and masih, kalau then itu dia lebih ke transition. Coba kita exercise ini. Kalau or bisa jadi dia conjunction for. Okay. Coba kita kerjakan nomor 1 sampai ini aja. Nomor 1 sampai 3 ya. Nomor 1, senior. Di sini apa? Kira-kira. Verb. Senior. Senior. Dia senior, dia junior. Kalau Anda bilang begitu, ini apa? Senior student. Ini mendeskripsikan ini. Berarti senior di sini apa? Noun. Kata keterangan. Kata ganti. Adjective. Siapa tadi? Adjective. Kenapa adjective? Kenapa? Karena mensifati Student. Good. Student yang gimana? Dari student. Student yang senior. Jadi the senior student. Student apa? Murid. Murid. Maksud saya noun. Good. Gitu ya. Das apa? Das part of speech-nya apa? Verb, good. Melakukan ya. Experiment. Noun, good. Tandanya apa, salah satu tandanya kalau dia noun? Ada artikel di sini an. I have an apple.
I have a book. Ini kalau ada artikel itu biasanya setelahnya adalah noun. Gitu ya. Oke, nomor 2, Malaysia. Noun. Noun, good. Develop. Apa develop? Artinya apa? Verb. Develop itu Lihat konteks katanya. Teliti baik-baik. Develop artinya apa dulu? Ada yang tahu artinya develop? Indonesia is Berkembang. developing country. Hah? Sorry? Maju nih kayak maju. Maju, betul. Maju. Malaysia adalah negara maju. Berarti develop di sini apa? Kalau maju berarti dia Adjektif. Good. Betul. Karena dia mensifati country. Mensifati country. Kecuali kalau develop tanpa ed ya. Misalkan the manufacturer develop a new series of cell phone misalkan gitu. Baru itu artinya kelas katanya adalah verb, tapi di sini artinya adalah Malaysia negara maju. Malaysia is a developed country. Berarti negara maju. Developnya di sini adalah adjective karena apa? Mensifati country. Good. Sudah mulai bisa? Country. Nomor 3. Professor and. No. Good. Noun. Noun. Tadi nama orang, nama kota. Itu termasuk abstrak ya. Masuk abstrak noun. Jadi itu adalah noun. Explains. Verb. Good. Betul. Menjelaskan. Kalau Anda masih susah, bisa diartikan dulu menjelaskan. Menjelaskan itu berarti kata kerja. Lesson. Pronoun ya, bukan. Noun, good. Salah satu tandanya adalah ada the. Sama seperti an tadi, namanya artikel, penanda. The itu kalau bahasa Arabnya bisa pakai al itu loh. Al-masjidu. Gitu. Setelah al kan mestinya ism. Nggak pernah dia al apa? Ya, the, berarti setelah the itu biasanya adalah noun. Kecuali seperti ini tadi, the senior student. The ini berarti student ini, the aslinya kan the student. Tapi diberi sifat menjadi the senior student. Gitu ya, dilihat dulu head-nya apa. Head itu apa sih? Kepala gitu mungkin ya. Atau kepala dari kalimat itu apa? Betul itu the lesson-nya adalah noun. Comprehensively apa? Adverb. Betul. Sudah bisa ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Clear? Jelas ya? Sekarang kita ke simple present tense. Ada yang tahu apa itu, masih ingat apa itu simple present? Masa sekarang. Sebuah Masa kalimat sekarang, yang oke. menjelaskan kegiatan yang sifatnya rutin. Sedang terjadi. Bukan sedang terjadi. Kalau sedang terjadi itu continuous nanti. Sebuah kalimat yang menjelaskan kegiatan yang rutin dilakukan. Betul, yang rutin dilakukan. Berikan contohnya Mas, rutin dilakukan, contohnya Anda lakukan apa? Daily routine, seperti apa? I wake up at 5 a.m. contohnya. Oke, good. 5 a.m. itu udah matahari terbit mungkin. Belum, Oke, belum ya. Belum subuh. Subuh jam 4 di sini. Dalam bahasa Indonesia dulu, daily routine yang Anda lakukan apa? Bangun pagi gitu ya. Terus apa lagi? Makan, mandi, Tidur. tidur, sholat. Sholat. Itu kalau dilakukan berulang-ulang, namanya rutin ya, daily rutin aktivitas sehari-hari, itu tensesnya pakainya simple present tense. Misalkan matahari terbit dari
dari timur misalkan itu general fact atau general truth, itu juga pakai simple present. Nah, pertama use-nya dulu ya, pemakaiannya. Tenses ini dipakai kapan? Pertama, untuk menunjukkan daily routine atau regular habit. I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. Misalkan begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan fakta atau kebenaran umum, biasanya begitu. Cats like milk. Windows are not made of wood. Itu biasanya dua itu yang bisa kita ingat, yaitu daily routine dan general truth. Oke, ada yang bisa kasih saya contoh dalam satu kalimat? Tadi sudah betul Mas ya tadi. I wake up every morning at 5 misalkan gitu. Ada yang lain bisa contohkan simple present? I always work very hard in the company. I work very hard at the company. Begitu? Ya. Ya, oke. Good. Betul. Yang lain? I read one book every morning. Sorry? Siapa tadi? Suaranya terlalu kecil. Ada yang mau? I took bed at 6 a.m. Gimana Azra? I took a bed at 6 a.m. Itu verbnya pas kalau yang Azra sampaikan tadi. I take a bath berarti. I take, ya betul. I take a bath at 6 a.m. I take a bath at 6 a.m. every morning, misalkan gitu ya. Jadi biasanya ada kata penanda waktunya every day, every morning, every afternoon, misalnya gitu. Kalau Azra bilang I took a bath, berarti kemarin. Saya kemarin mandi, gitu ya. I took a bath at 6 a.m. gitu. Kemarin saya mandi pagi jam 6 gitu. Kayak gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau kasih contoh? I goes to campus at 7 a.m. Good. I go ya, bukan I goes. I go. I go to campus at 7 a.m. Kalau pakai goes berarti subjeknya dia yang he, she, atau it. She goes to school at 7. Atau Lisa goes to school at 7. Gitu ya, kalau yang he, she, it nanti verbnya diganti menjadi ditambahin s atau es. Gitu. Itu? Oke. Selanjutnya, ini apa simple present-nya? Ini kata adverb atau penandanya biasanya begini, always. Always kan berarti kan selalu dilakukan, termasuk daily routine ya. Often, sering, usually, sometimes, rarely, never, every day. Itu penanda waktu. He rarely cooks. Ingat di sini tambahin s karena kenapa ada s di sini? Karena dia bab 1. Karena she di sini ya. Singular. Sama halnya seperti ini. He usually eats breakfast at 7 a.m. Lihat kata it-nya ditambahin s. Eats karena subjeknya he. Terus karena simple present. Ya. Kalau I go, they sleep. Kalau dia tidur early every day, he sleeps. He sleeps early every day. Paham ya? Ini tadi tambahin s. I live, he, she, it jadi lives. I sing, he, she, it sings.
Nah, ada kata, misalkan tergantung kata yang digunakan, go menjadi goes. He, she, it goes. Kiss, kisses. Watch, menonton. Dia, laki-laki, menonton movie. Jadinya he watches. He watches a movie. Wash, mencuci, menjadi washes. Fix, memperbaiki, jadi fix. Gitu ya. Rumusnya begini sih. Kalau nggak hafal rumusnya, dihafal kata-katanya. Ya. I study, he studies. He atau she plays. Sampai situ saja, nanti kebanyakan. Ada yang ditanyakan sampai simple present sebelum kita beranjak ke simple past? Mungkin penggunaan to be-nya atau penggunaan verb-nya itu selain do does apa nih? Selain apa? Do and does. Do and does. Do and does itu kalau ini mengerjakan misalkan. She does. Asal katanya kan root-nya kan do. Root itu akarnya sebenarnya. Kayak Anda kan belajar bahasa Arab juga kan? Misalkan fa'ala menjadi root-nya fa'ala. Root-nya bahasa Arab kan selalu 3 kata tuh. Nanti ditambahin istaf'ala gitu. Tergantung konteksnya. Kalau ini bahasa Inggris itu karena matanya kita bahas tentang tensesnya, nanti tergantung tensesnya apa. Oh iya. Panji, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kita lanjut ke simple past. Oke. Lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ini simple past. Jadi posisinya pas di sini. Ini sekarang, ini sudah lampau. Ya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia, tenseless ya, tidak ada tensesnya. Jadi saya hari ini makan, saya kemarin makan, kata kerjanya tetap makan. Tidak ada makan, makanet, begitu. Gitu ya, itu bedanya. Jadi tidak perlu bingung. Simple past is used to talk about actions that happened in the past. Yang sudah lampau. Nanti yang berubah itu kuncinya ada di kata kerjanya. Nah ini kata kerjanya tadi misalkan to be-nya is menjadi was, to be-nya are menjadi were. Oke. Nah, kata kerja itu ada yang regular, ada yang irregular. Beraturan itu maksudnya apa? Tinggal ditambahin ed saja. Setelah kata kerjanya tinggal ditambahin ed. Irregular, itu kita sebutnya tidak beraturan begitu atau special form. Itu caranya tidak ada cara lain selain menghafal begitu ya. Harus tahu kata ini past tense-nya apa atau verb 2-nya apa. Saya kan play kalau regular, ditambahin ed aja. Played. Install, installed. Work, jadi work. Bacanya nggak usah dibunyikan ya ed-nya, nggak worked begitu, nggak played gitu, nggak installed gitu, nggak. Agak jaim aja, played, installed, work, start. Kecuali dia kalau berakhiran t, start kan akhirnya t ya sebelum ed. Itu dibunyikan, started. Atau ini juga want, akhirnya kan t, wanted, gitu. Gitu ya. Banyak yang harus dihafal ya. Looked, earn. Enggak looked, enggak, tapi looked. Berarti kalau kalimat negatifnya, Bu, tetap pakai did not. Tetap pakai, kalau negatifnya pakai did not, tapi kembali ke verb 1 lagi. Dia tidak bermain soccer kan. She
C lagi. He did not play. Enggak did not play yet, enggak. Tapi did not play. Enggak did not play, enggak. Yang menunjukkan itu simple past apa? Karena sudah did not tadi. Ini yang irregular. Irregular apa? Contohnya do sama did. Be-nya menjadi was sama were. Have menjadi had. Go, ini agak jauh banget ya. Go. Kemarin saya pergi ke kampus. Hari ini kamu ke kampus enggak? Enggak, karena kemarin aku udah ke kampus, begitu kan. Kemarin saya ke kampus nih. I went to campus yesterday. When itu maksudnya go gitu. Same jadi I said. By menjadi apa nih? Bought. Yesterday I bought you tons of fruits misalnya gitu. Come jadi came. Hey, where were you? I came to your boarding house. You were not there. Gitu. Kamu kemarin kemana? Ke kos-kosanmu kok kamu nggak ada? Bukan come, tapi jadi came. Yang berubah, agak trikinya Anda harus menguasai verb itu. Kalau fi'il madhi mudhari bedanya di mana? Di huruf. Di hurufnya ya. Misalnya apa? Fa'ala menjadi yaf'alu. Yaf'alu. Fi'il madhinya jadi fa'altu, begitu ya. Semacam itu sih, cuman kalau bahasa Inggris ada regular irregularnya. Ya. Ini contohnya. He works on Sunday. Jadi I work on Sunday. He doesn't work on Sunday. He didn't work on Sunday. Bedanya ini doesn't menjadi didn't. Does he work on Sunday? Jadi did he work on Sunday? Jadi Bu, ya sip. Gitu ada yang ditanyakan terkait dengan simple past. Berarti untuk simple past itu untuk positive sentence-nya penggunaan subjek, terus to be-nya verb 2, penggunaan antara irregular atau regular verb tetap ed atau pakai itu. Terus untuk negative sentence-nya itu penggunaan did sama did not. Jadi kalimat itu menggunakan salah satu aja, misalkan pola kalimatnya pakai action verb. Misalkan I go to school, begitu ya. I go to school. Ada polanya begitu. Verbnya apa? Go kan. Ada juga pola kalimat yang menggunakan to be, misalkan kalau to be, she is smart. Berarti to be-nya yang mana? Is. Is gitu. Jadi tidak bisa pakai dua. She is go to school. Enggak bisa begitu. Langsung she goes to school. I go to school. Enggak. Biasanya untuk pemula itu bingung menggunakan to be karena kita orang Indonesia biasanya mengartikan am atau is itu adalah. She is come to my house. Enggak gitu. She comes to my house. Gitu. Gak usah she is come. She comes to my house. She is smart. She is beautiful. Gitu. Jadi ada dua pola kalimat yang memang verbnya pakai verb asli atau disebut dengan action verb. Ada juga pakai
verbnya yang to be. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin itu bu kesulitan kami pas kemarin mengerjakan soal. Jadi kan kemarin misalnya di Canvas itu kan ada yang misalnya sudah di-set sama ibunya jawabannya ini pasti kan. Cuman kan kita nggak tahu itu jawabannya apa. Nah penggunaan yang itu kayak he is come, ternyata nggak penggunaan harus is, langsung di he comes. Nah seperti itu mungkin Oke. itu yang kemarin kami bingungkan. Jadinya atau enggak mungkin kan beda pembelajaran mungkin yang dulu yang kita dapat misalnya di Di high SMA, school. di high school berbeda dengan yang ada di Canvas yang kemarin itu. Oke. Itu mungkin suatu saran masuknya aja bagi kesulitan kami kemarin pada pengerjaan. Karena memang kalau model drilling apalagi tentang tenses gitu bagusnya memang luring ya, kalau daring pada bingung semua. Soalnya anak-anak itu kebanyakan bingungnya pada saat penataan, misalnya penataan ya tadi misalnya Struktur kalimat. Struktur kalimatnya. Oh yang ini yang mana, apalagi kayak kemarin ada bagian itu tentang di present continuous ya, yang ada dua klausa, nanti digabung menentukan misalnya yang mana verb, mana ininya gitu. Part of speech itu, identifikasi part of speech. Ya, yang kayak gitu. Untuk identifikasi, untuk tahu aja kelas katanya apa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait simple past? Oh, ya mungkin ini Miss, kalau misalnya simple past-nya yang berbentuk kayak compound subject gimana Miss? Compound subject, contohnya compound? Kan kalau itu ada nggak ya? Kan ada yang di bagian di week berapa tuh yang tentang group nouns and relative clause. Itu clause. Kita untuk yang kisi-kisi, kita kan hari ini bahas untuk yang kisi-kisi UAS saja ya. Jadi kita clause itu karena dirasa berat, jadi tidak dimasukkan dalam kisi-kisi UAS karena tidak semua bisa menjangkau itu. Mungkin beberapa teman yang sudah mahir di situ, tapi kan FLSP ini diperuntukkan untuk semuanya. Jadi kita harus memperhatikan yang mulai belajar bahasa Inggris dari awal juga. Jadi materinya adalah part of speech pertama, phrase, kemudian simple present, past, dan continuous. Itu saja. Kita tidak berbicara tentang clause. Oke. Sementara untuk simple past, ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak ke continuous? Tidak ada ya, sementara kita lanjut dulu ke continuous berarti. Continuous, what do you know about continuous tense? Any idea? Action which really happy. Any ideas? Ya udah, betul nih. Action. Present continuous tense. What do you know about continuous? Continuous itu atau kata lainnya adalah progressive. Kalau kita lihat katanya progressive itu berarti in progress gitu ya. Sesuatu yang sedang terjadi. Kalau bahasa Jawanya mungkin kon lagi opo misalnya gitu kalau orang Malang. Kalau bahasa Indonesia ya kamu sedang apa gitu. What am I doing? Misalnya gitu. I'm teaching you. Itu disebut continuous. Asking the actions that happens at the moment of the activity. Yang sedang terjadi. Itu continuous. Rumusnya gampang saja. Subject plus to be is or lalu ditambahi ing. Atau verb ing begitu ya. Verb 1 plus ing. Gitu ya. She is cooking in the kitchen. She is not cooking in the kitchen. Is she cooking in the kitchen? I'm reading a newspaper. I'm not reading a newspaper. Am I reading a newspaper? Gitu. Jadi basically secara struktur atau formula
adalah subjek, lalu verbnya itu to be, lalu ditambahin ing atau ing begitu. Kalau secara fungsinya tenses ini adalah menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini tuh? Dadah, all good? Coba ini yang pertama, mereka sedang membaca buku di taman hari ini. What do you say in English? They are reading a book in the park. garden, in the park today. Boleh, atau at the moment bisa. Saya sedang menangkap kelinci di taman. What do you say? Sedang. Kalau sedang nggak pakai was. Maksudnya present continuous ya. I kok R? I I'm catching up. Oh, I am catching up the rabbit in park. But the rabbits are running fast. I get tired. Until I get tired. Get exhausted, bisa begitu. Jadi aktivitas yang sedang dilakukan hari ini kalau itu simple, kalau itu present continuous, kalau past continuous nanti pakai was barusan. Kamu kemarin jam segini lagi ngapain? Aku ke kos-kosanmu, kamu nggak ada. Nah bisa gitu kan? Nah itu pakainya konteksnya past continuous. Was what itu? Saya lo kemarin jam 9 pagi ke rumahmu, tapi kamu nggak ada. Kamu sedang ngapain? Gitu. I was sleeping in my bed, misalkan gitu. Anda jawabnya gitu. Itu konteksnya ya, kita berbicara konteks penggunaan waktu, karena memang ada bahasa yang memang tense, it has a tenses, seperti bahasa Inggris, ada yang bahasa yang tidak punya aturan tenses, seperti bahasa Indonesia kan, verbnya tidak berubah-ubah. Kemarin makan, ya makan. Hari ini makan, ya makan. Besok makan, tetap makan. Itu yang membedakan, mungkin agak tricky orang belajar bahasa Inggris, karena memang beda struktur bahasanya dan gramatikanya juga berbeda. Itu saja. Ada yang ditanyakan tentang continuous, present continuous? No? All good? Ada? Kayaknya udah nggak ada nih. Terakhir ya, frase. Masih ingat tentang frase ya? Phrase. Phrase. Ini terlihat ya, frase. Saya sudah kasih slide. Sudah terlihat? Sudah. Terlihat, Miss. Ada banyak banget frase di sini. Ada frase itu intinya apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya frase, kumpulan kata begitu. Kita tinggal lihat saja. Misalkan I had a delicious meal. Ini noun phrase. Mana nounnya? I had a delicious meal. Nounnya mana? Meal. Ini berarti noun phrase. Ya. Kalau ini we are working hard as ever. Disebut verb phrase karena working, di sini ada working. Work ya. Kalau adjective phrase, the girl in white dress. Phrase-nya yang mana? Kamu tahu cewek itu nggak sih? Mesti kan Anda tanya cewek yang mana sih? Oh, yang pakai kacamata itu. Nah, kata sifatnya apa? Yang pakai kacamata itu kan? Berarti yang pakai kacamata itu in a glasses, in a black, wearing a black glasses, misalkan gitu. Berarti itu adjective
phrase-nya. Frase itu kumpulan kata, tapi dia bukan kalimat. Kalau kalimat kan harus terdiri dari subjek dan verb, ya kan? Kalau ini kan enggak, cuman frase. Frase itu jadi kumpulan kata begitu. Mungkin ini Miss pertanyaannya. Kemarin itu kita ada pernah ngerjain soal tentang frasa. Misalnya sebutkan, misalnya ada satu cerita nih, sebutkan kira-kira apa saja frasa yang ada di dalam, minimal dua, sebutkan dari dua masing-masing, misalnya yang noun frasa atau verb atau adjectival. Nah, untuk kita untuk menjawabnya, apakah kita harus menjawabnya dengan satu kalimat atau hanya noun frasanya aja? Frasanya aja, nggak boleh kalimatnya. Jadi misalkan seperti ini kan kalimat utuh ya. I had a delicious meal. Yang Anda ambil ya delicious meal-nya saja. Oh, Gitu. seperti itu. Nanti yang Anda tulis delicious meal sama dengan noun phrase. Gitu. Oke. Seperti adjective phrase tadi, the girl in white dress is, siapa ini? Ruby. Anda ambil in white dress, dalam kalimat itu dinamakan adjective phrase, begitu. Berarti Jadi tidak perlu ditulis long sentence, karena frase itu bukan sentence. Ini definisi di sini ada, the term phrase refers to a group of words that doesn't include a subject and a verb. Yang tidak kelompok kata. Kita mulainya kan dari kata, terus frase, terus kalimat, terus nanti clause, gitu, ya. Jadi dari apa? Huruf, terus huruf apa? Fi'il, terus kalimat itu apa sih? Kalimat jumlah ya, gitu kan bahasa Arab. Gitu. Terus preposition. Anda tadi sudah ingat kan preposition. Jadi ini prepositional phrase. Jadi penamaannya juga mirip-mirip. Oh, Anda tahu kan climb up. Dari kata climb up kan. Up itu ada preposisi dari climb. Climb up the hill. Up the hill-nya adalah prepositional phrase. I want to meet you. To meet you itu prepositional phrase. Jump into the water. Into the water adalah prepositional phrase. Gitu ya. Sampai situ aja. Ada yang ditanyakan? Under the sea. Under the sea berarti apa? Under di apa? Preposition. Under the sea. Kalimatnya gimana? Itu kayaknya under the sea bisa adverb phrase. Saya sedang berenang. I'm swimming under the sea. Gitu. Kira-kira masuknya ke profession. Masuknya ke Swimming under ya. Swimming under itu preposisi enggak atau gimana? Kayaknya kok adverbial phrase. Karena under itu sudah di bawah laut gitu ya. Ya. Iya, karena itu adverb jadinya. Ada lagi? So good. Ada 38 ini lumayan yang menyimak. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti itu nanti. Do you need any exercise before that? Anda perlu diberi soal-soal gitu nggak sebelum UAS? Boleh, Miss. Boleh, soal-soal untuk latihan saja ya. Boleh, Miss. Di-share aja di grup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Oh, mungkin kita UASnya itu waktu minggu depan nih, di waktu sebentar. Harusnya sih jadwalnya pekan depan ya. Ya, betul. Jadi saya tanyakan dulu ke pihak LC-nya. UASnya nanti melalui apa namanya? G-form. Jadi
si form terus diawasi begitu. Jadi harapannya bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Oh. Gitu ya. Baik, Miss. Is all good? Oke. Okay. Thank you very much for your participation, for your active participations. So keep your health, everyone. Thank you for your coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.